Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Kurnia Pudungge. Saya moderator dari kelompok 3. Di kelompok 3 itu sendiri terdiri dari pemateri 1, 2, 3, serta saya sendiri moderator. Pemateri 1 itu diisi oleh Mas Pahangio, dan pemateri 2 ada Rizky Muti, dan terakhir pemateri 3 itu ada Zikri Kasang. Nah, di sini kami akan memberikan materi tentang diagram-diagram yang ada pada UML, seperti diagram kelas dan diagram konseptual, juga diagram use case. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita sedikit mengetahui apa itu diagram UML, mulai dari sejarahnya, apa itu UML, dan kegunaan UML itu apa. Nah, untuk sejarah UML itu diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, organisasi yang sedang mengembangkan model, teknologi dan standar objek orientasi program atau OOP sejak tahun 1980-an. Nah, apa sih itu UML? Jadi UML itu adalah himpunan struktur dan teknik untuk permodelan program berorientasi objek serta aplikasinya. Jadi program berorientasi objek itu adalah cara penyelesaian masalah terhadap program yang rumit dengan menggunakan objek-objek terdiri dari atribut dan metode yang disusun dalam suatu kelompok yang disebut kelas. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu kegunaan UML. Jadi kegunaan UML itu ada banyak, dan salah satunya itu adalah menggambarkan batas sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Selanjutnya, jadi di dalam diagram UML itu ada beberapa diagram, seperti diagram dasar pada UML itu ada use case diagram, class diagram, sequence diagram, ada state card diagram, ada activity diagram, conceptual diagram, collaboration diagram, dan object diagram, serta komponen diagram dan development diagram. Nah, selanjutnya kita dengarkan lebih rinci lagi apa itu UML dari Kamas Pahangio. Untuk Kamas Pahangio dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Pahangio. Di sini saya akan menjelaskan pengertian UML atau Unified Modeling Language. Adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perencanaan dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software atau arsitektur. Nah, tujuan atau fungsi penggunaan UML yaitu ada beberapa poin. Poin pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada user dan berbagai jenis pemrograman ataupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menghubungkan metode terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat membagikan model yang siap digunakan adalah bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk saling berbagi model dengan mudah dan memperluas program. Yang selanjutnya, dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Selanjutnya, dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Dan yang terakhir, dapat membuat suatu bahasa permodelan yang nanti dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh masyarakat. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang, mohon maaf.
Oke, materi selanjutnya dibawakan oleh pemateri kita yaitu Kak Jikri Kasang tentang use case diagram. Untuk Kak Jikri Kasang dipersilakan membawakan materi use case diagram. Baiklah, terima kasih untuk moderator Vika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari diagram use case. Diagram use case adalah yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa saja yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Use case class digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem, atau kelas ke pemakai. Diagram use case tidak menjelaskan secara detail tentang penggunaan use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Melalui diagram use case ini dapat diketahui fungsi-fungsi apa saja yang ada pada sistem. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita. Bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case di diagram kerap digunakan untuk mendokumentasikan dan menjelaskan proses-proses yang berlangsung di dalam sebuah sistem. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana yang diperbuat sistem. Use case diagram adalah gambaran efek fungsionalitas yang diharapkan oleh sistem. Terima kasih. Sedikit tentang saya mengenai pengertian dari diagram use case dan package yang berada di dalam diagram use case. Terima kasih. Oke, berikutnya materi kelas diagram itu akan dibawakan oleh Kak Rizky Mbuti. Untuk Kak Rizky Mbuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan diagram dalam UML. Kelas diagram itu diagram aplikasi perpustakaan. Di sini user saling berkaitan dengan buku, sedangkan mahasiswa dan librarian harus mempunyai user. Sedangkan librarian ini adalah admin, yaitu bisa mengakses, menambah buku, nama, dan NIP. Itu kelas diagram. Sekian dulu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah pemberian materi dari kelompok 3. Nah, saya sendiri akan menyimpulkan beberapa materi yang sudah disampaikan tadi, mulai dari use case diagram, kelas diagram, konseptual diagram. Nah, use case diagram itu adalah memodelkan proses bisnis. Itu adalah merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Nah, kelas diagram itu apa? Kelas diagram itu adalah memodelkan struktur kelas. Kita lihat kembali database yang diagram yang sudah ditentukan oleh Kak Rizky Mbuti tadi. Jadi di sini ada kelas diagram. Nah, di sini ada user, buku, mahasiswa, dan librarian. Nah, user dan buku ini saling berkaitan. Nah, di sini ada di tabel user itu ada username dan password. Di tabel buku ada nomor buku, nama buku, dan pengarang. Di tabel mahasiswa ada nama NIM dan nama. Dan di tabel librarian ada nama dan NIP. Nah, di tabel user itu, guna tabel user itu untuk mengakses, untuk memberikan akses kepada mahasiswa dan librarian dalam mengolah buku. Jadi misalnya mahasiswa ingin meminjam buku, harus memiliki user dulu. Begitupun librarian, jika ingin menambahkan buku harus memiliki user dulu. Nah, mahasiswa ini hanya dapat mendapatkan aksi untuk meminjam, sedangkan librarian mendapatkan aksi tambah buku dan juga mengelola data peminjaman dari mahasiswa itu. Oke, begitulah kesimpulan yang saya dapat ambil dari pemateri-pemateri sebelumnya. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.